Cerita horor terbaru. Di sebuah desa kecil di Banten, yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan hutan bambu yang lebat, terdapat sebuah kedai bakso yang terkenal akan kelezatannya. Kedai ini terletak di tepi jalan utama desa, bersebelahan dengan sebuah pohon beringin besar yang dipercaya warga sebagai tempat keramat. Bangunan kedai itu sederhana, terbuat dari kayu dengan atap genteng yang sudah mulai berlumut. Namun, aroma bakso yang menggoda seringkali membuat orang-orang yang lewat tidak bisa menahan godaan untuk mampir. Kedai milik Pak Nanang ini selalu ramai oleh pembeli, terutama menjelang sore hari. Para pekerja sawah, anak-anak sepulang sekolah, hingga warga dari desa tetangga sering datang untuk menikmati semangkuk bakso hangat. Baksonya empuk, kuahnya gurih, dan ada rasa khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Beberapa pembeli bahkan berseloroh bahwa bakso Pak Nanang memiliki rasa ajaib yang membuat orang selalu ingin kembali. Pak Nanang sendiri adalah pria parubaya yang pendiam, tetapi selalu ramah menyapa pelanggannya. Ia memiliki tubuh agak kurus dengan kulit gelap, akibat sering terpapar matahari. Senyumannya yang lebar dan suaranya yang tenang membuatnya mudah disukai. Ia selalu memakai topi caping lusuh yang menjadi ciri khasnya saat melayani pembeli. Di balik keramahan dan kesederhanaannya, tak banyak yang tahu tentang kehidupan pribadi Pak Nanang. Ia tinggal sendirian di rumah kecil yang tak jauh dari kedai. Namun, ada satu hal yang membuat orang bertanya-tanya. Setiap malam Jumat, kedai bakso Pak Nanang selalu tutup. Pintu kayu kedai akan tertutup rapat, dan di depan kedai terlihat ada siraman bunga-bunga yang mengeluarkan aroma melati tajam. Banyak yang menganggap ini hanya tradisi keluarga atau ritual tertentu, tetapi beberapa orang mulai curiga ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini. Pak Nanang kok malam Jumat selalu tutup? Ya, padahal hari lain rame banget. Gumam Santi, seorang pembeli setia, kepada temannya, Anton. Mereka berdua duduk di salah satu meja panjang di kedai, menikmati semangkuk bakso. Iya, aneh juga. Dan itu bunga-bunga di depan kedai, kayak bunga buat upacara, jawab Anton dengan nada serius. Ia melirik arah pintu kedai yang masih terbuka lebar, seolah mencoba mencari jawaban dari pertanyaannya sendiri. Di seberang kedai, terdapat warung kecil milik Bu Marni yang biasa digunakan warga sebagai tempat berkumpul. Bu Marni, yang dikenal cerewet tetapi jeli, juga mulai memperhatikan kebiasaan aneh Pak Nanang. Saya sudah lama curiga. Bunga-bunga itu bukan sembarang bunga, Nak Santi. Aromanya kuat, kayak bunga tabur buat orang meninggal, ucapnya suatu sore kepada Santi yang tengah membeli teh botol. Tapi kenapa, Bu? Masa Pak Nanang ada urusan sama yang kayak gitu? Santi bertanya dengan nada penasaran. Entahlah, tapi kalau setiap malam Jumat selalu tutup, itu ada apa-apanya. Apalagi kalau dilihat-lihat, dagangan dia nggak pernah habis, padahal rame terus. Jawab Bu Marni dengan nada penuh misteri. Meskipun rasa curiga mulai muncul di benak beberapa orang, kelezatan bakso Pak Nanang membuat mereka tetap datang kembali. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa aneh mulai terjadi di desa itu. Malam itu, sekitar pukul 8, seorang pria tua bernama Pak Darto yang baru saja membeli bakso di kedai Pak Nanang, tiba-tiba jatuh sakit. Ia mengeluhkan perutnya yang melilit hebat dan tubuhnya yang dingin. Tadi saya makan bakso Pak Nanang, tapi rasanya aneh, kayak ada bau yang gak biasa, ujarnya kepada keluarganya sebelum akhirnya pingsan. Berita tentang sakitnya Pak Darto segera menyebar. Beberapa warga mulai mengaitkan hal ini dengan kebiasaan aneh Pak Nanang. Namun, tanpa bukti yang jelas, mereka hanya bisa diam dan menyimpan rasa takut mereka masing-masing. Malam itu, Anton, yang sejak awal merasa ada yang tidak beres, memutuskan untuk berjaga di depan kedai Pak Nanang. Dengan bermodal senter dan jaket tebal, ia duduk di bawah pohon beringin sambil memperhatikan setiap gerakan di sekitar kedai. Desa yang biasanya tenang kini terasa mencekam, terutama dengan suara burung hantu yang terdengar dari kejauhan. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan kedai Pak Nanang terlihat gelap. Namun, tiba-tiba, Anton melihat bayangan seseorang berjalan keluar dari pintu belakang kedai. Ia memperhatikan dengan saksama. Sosok itu, yang tak lain adalah Pak Nanang, membawa sebuah ember besar yang ditutup kain hitam. Anton menahan napas, merasa adrenalinnya meningkat tajam. Apa yang sebenarnya dia lakukan?
gumam Anton pada dirinya sendiri. Ia bertekad untuk mencari tahu, meskipun rasa takut mulai menghantuinya. Namun, sebelum Anton dapat bergerak lebih jauh, suara angin yang tiba-tiba kencang dan bau melati yang menyengat menghentikannya. Seolah ada sesuatu yang tidak mengizinkannya mendekat. Dengan gemetar, Anton memilih kembali ke rumah. Tetapi tekadnya untuk mengungkap misteri di balik kedai bakso Pak Nanang semakin kuat. Malam itu lebih gelap dari biasanya. Awan kelabu menutupi langit, dan hujan gerimis turun perlahan, menciptakan genangan-genangan kecil di jalan desa yang becek. Suara rintik air yang jatuh di atas dedaunan bercampur dengan nyanyian jangkrik dan kodok, menambah suasana mencekam di desa kecil itu. Lampu-lampu minyak yang redup di beberapa rumah membuat bayangan panjang di jalanan, menciptakan kesan seolah ada sosok lain yang mengintai di balik gelapnya malam. Anton, seorang pemuda desa yang penuh rasa ingin tahu, mengenakan mantel tebal dan membawa senter kecil. Ia sudah lama menunggu malam Jumat ini, malam yang selalu membuatnya penasaran karena kebiasaan misterius Pak Nanang. Dengan langkah hati-hati, ia meninggalkan rumahnya yang terletak di pinggir desa, menuju kedai bakso yang kini terlihat sunyi. Hatinya gelisah, tapi rasa ingin tahu mendorongnya untuk terus melangkah. Di depan kedai, Anton berhenti. Ia bersembunyi di balik pohon beringin besar di seberang jalan. Pohon itu dikenal angker oleh warga desa, dengan akar-akarnya yang menjalar ke segala arah seperti tangan raksasa yang hendak mencengkeram bumi. Kedai bakso Pak Nanang terlihat gelap, dengan pintu depan yang tertutup rapat. Jam di tangan Anton menunjukkan pukul 11 malam. Angin dingin berembus, membawa aroma melati yang menyengat. Suasana yang mencekam membuat bulu kuduk Anton meremang. Ketika Anton hampir kehilangan kesabaran, sebuah bayangan muncul dari arah pintu belakang kedai. Sosok itu, yang tak lain adalah Pak Nanang, membawa ember besar yang ditutup kain hitam. Langkahnya perlahan, hampir tidak terdengar. Anton menahan napas, memperhatikan setiap gerakan Pak Nanang dengan seksama. Pak Nanang berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui orang, menuju sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan bambu. Rumah tua itu berdiri di tengah semak belukar, dengan dinding kayu yang lapuk dan atapnya yang dipenuhi tumbuhan liar. Jendela-jendelanya gelap, seolah-olah rumah itu menyimpan rahasia yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Sesampainya di depan rumah, Pak Nanang berhenti. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam ember dan menuangkannya ke tanah. Bau busuk yang menyengat langsung menyerang hidung Anton, membuatnya hampir muntah. Dengan hati-hati, Anton mendekat sambil menyalakan senter kecilnya. Cahaya redup dari senter memperlihatkan cairan merah kental bercampur dengan potongan daging yang terlihat aneh. Mata Anton terbelalak saat menyadari potongan itu menyerupai bagian tubuh manusia. "Ya Tuhan, apa ini?" bisik Anton dengan suara bergetar. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan senternya. Tiba-tiba, dari dalam rumah tua itu terdengar suara gemuruh aneh. Suara itu seperti campuran antara bisikan dan geraman, membuat bulu kuduk Anton berdiri. Ia mencoba mengintip melalui celah dinding rumah, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Pak Nanang, yang sepertinya menyadari keberadaan Anton, menoleh ke arahnya. Wajah Pak Nanang terlihat berbeda di bawah cahaya remang. Matanya memancarkan kilatan tajam, dan senyumnya tidak seperti biasanya. Senyuman itu dingin, hampir menyerupai seringai makhluk yang bukan manusia. Anton buru-buru mematikan senter dan bersembunyi di balik semak-semak. Napasnya tertahan, berharap Pak Nanang tidak menyadari kehadirannya. Ketika suasana kembali hening, Anton mencoba kabur dari tempat itu. Namun, saat ia berlari, langkah kakinya terasa berat. Langkah kaki lain terdengar di belakangnya, cepat dan berat, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Bau melati yang menyengat kembali tercium, membuatnya semakin ketakutan. Akhirnya, Anton sampai di rumahnya dengan tubuh yang basah oleh keringat. Ia mengunci semua pintu dan jendela, lalu mencoba menenangkan dirinya. Namun, malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan apa yang dilihatnya terus menghantui pikirannya. Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Nanang di rumah tua itu? Dan apa hubungan cairan aneh itu dengan kedai baksonya? Gumam Anton pada dirinya sendiri. Ia tahu, untuk mengungkap misteri ini, ia membutuhkan bantuan. Tapi siapa yang berani ikut bersamanya menghadapi kegelapan ini? Pagi itu,
Anton bangun dengan wajah yang pucat dan mata yang bengkak. Malam penuh bayangan mengerikan membuatnya tidak bisa memejamkan mata. Di dapur, ibunya, Bu Sari, menatap Anton dengan curiga. "Kamu kenapa, Ton? Wajahmu seperti habis melihat hantu," tanya Bu Sari sambil menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi goreng dan telur dadar. Anton terdiam sejenak. Ragu apakah ia harus menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Tapi akhirnya, ia hanya berkata, "Nggak apa-apa, Bu. Cuma nggak bisa tidur aja." Namun, rasa penasaran Anton semakin membara. Siang itu, ia mengunjungi warung Bumirah, tempat para warga biasa berkumpul untuk mengobrol. Ia berharap bisa mendengar sesuatu tentang rumah tua di dekat hutan bambu atau kebiasaan Pak Nanang yang mencurigakan. Di warung, beberapa warga sudah berkumpul, termasuk Pak Ridwan, seorang pedagang sayur, dan Ibu Nur, seorang guru TK. Anton memesan teh hangat dan duduk di pojok, mendengarkan obrolan mereka. Topik pembicaraan ternyata tentang kedai bakso Pak Nanang. "Aneh ya, kedai bakso Pak Nanang sekarang tambah laris," kata Bumirah sambil menuangkan kopi untuk pelanggan lain. "Padahal, dulu biasa aja." "Iya, aku juga heran," tambah Pak Ridwan. "Bakso dia enak sih. Tapi yang bikin aku curiga, kenapa dia selalu tutup tiap malam Jumat? Dan pernah lihat nggak, tiap Jumat pagi ada bunga melati berserakan di depan kedainya?" tanya Bu Nur dengan suara pelan, hampir berbisik. Anton langsung memasang telinga. Ia merasa ini bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap misteri yang membelit kedai bakso Pak Nanang. Tapi ia tetap berusaha untuk tidak menunjukkan rasa tertariknya secara terang-terangan. "Mungkin itu cuma tradisi keluarganya," ujar Pak Ridwan, mencoba mengabaikan. Tapi tatapannya sendiri terlihat menyiratkan rasa penasaran. Anton memutuskan untuk ikut bergabung dalam percakapan. "Pak Nanang memang orangnya aneh," katanya hati-hati. "Aku pernah lewat kedainya malam-malam, dan sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan di sana." Semua mata langsung tertuju pada Anton. "Apa maksudmu?" tanya Bumirah penasaran. Anton menggambarkan secara singkat apa yang dilihatnya semalam tanpa menyebutkan cairan mencurigakan atau rumah tua. Ia hanya mengatakan bahwa Pak Nanang pergi ke arah hutan bambu dengan membawa ember besar. Respons warga beragam, mulai dari rasa penasaran hingga ketakutan. "Hutan bambu itu memang gak beres," kata Bu Nur sambil melirik keluar jendela. "Dulu, waktu aku kecil, pernah ada cerita orang hilang di sana. Dan sampai sekarang, nggak ada yang berani ke sana malam-malam." Pak Ridwan mengangguk. "Ya, itu juga kenapa aku nggak mau dekat-dekat. Tapi kalau memang ada yang mencurigakan di kedai Pak Nanang, kita harus cari tahu." Obrolan di warung berakhir tanpa kesimpulan pasti. Namun, Anton merasa ia tidak sendirian. Beberapa warga mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Pak Nanang. Setelah meninggalkan warung, ia memutuskan untuk menemui sahabatnya, Bayu, seorang pemuda pemberani yang sering menemaninya dalam berbagai petualangan. Di rumah Bayu, Anton menceritakan segala hal yang ia alami dan dengar. Bayu, meski awalnya skeptis, akhirnya setuju untuk membantu Anton menyelidiki lebih jauh. "Kita harus hati-hati, Ton. Kalau memang ada yang gak beres, ini bisa jadi berbahaya." Malam itu, mereka merencanakan penyelidikan berikutnya. Anton merasa sedikit lega karena tidak lagi sendirian. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa misteri ini lebih besar dan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Ketika malam tiba, Anton dan Bayu mempersiapkan diri. Mereka membawa senter, pisau kecil, dan kantong plastik berisi garam yang menurut Bumirah dapat menangkal gangguan makhluk halus. Mereka menunggu hingga jam menunjukkan pukul 11 malam, waktu yang sama saat Anton melihat Pak Nanang keluar dari kedainya semalam. Langit malam itu cerah, berbeda dengan malam sebelumnya. Bulan purnama menggantung di langit, menerangi jalan setapak menuju kedai bakso Pak Nanang. Kedai itu tampak sunyi dengan pintu depan yang tertutup rapat. Anton dan Bayu bersembunyi di balik semak-semak di dekatnya, menunggu dengan napas tertahan. Sekitar pukul 11:15 menit, pintu belakang kedai terbuka perlahan. Pak Nanang keluar dengan membawa ember yang sama seperti semalam, ditutup kain hitam. Langkahnya cepat dan teratur, menuju jalan kecil di belakang kedai yang mengarah ke hutan bambu. "Itu dia," bisik Anton sambil menarik lengan Bayu.
Mereka mengikuti Pak Nanang dari kejauhan, memastikan langkah mereka tidak terdengar. Semakin dalam mereka masuk ke hutan bambu, suasana semakin mencekam. Cahaya bulan hampir tidak menembus lebatnya dedaunan, membuat senter menjadi satu-satunya sumber penerangan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di rumah tua yang diceritakan Anton. Rumah itu tampak lebih menyeramkan di bawah sinar bulan. Dindingnya yang lapuk dan jendela-jendela gelap seperti mata kosong yang mengawasi mereka. Pak Nanang berhenti di depan rumah itu, meletakkan embernya di tanah, lalu membuka pintu dengan kunci besar yang ia bawa. Anton dan Bayu bersembunyi di balik pohon besar, memperhatikan dengan seksama. Pak Nanang masuk ke dalam rumah, dan pintu tertutup rapat di belakangnya. Dari dalam rumah, terdengar suara gemuruh rendah yang tidak wajar. Seperti bisikan banyak orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. "Kita harus lihat apa yang ada di dalam," bisik Bayu dengan suara pelan. "Kamu gila? Itu terlalu berbahaya," jawab Anton, meski dalam hati ia juga ingin tahu. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka lagi. Pak Nanang keluar, tapi kali ini ia tidak sendirian. Ada sosok lain yang mengikuti di belakangnya, tinggi besar dengan bentuk tubuh yang tidak sepenuhnya manusia. Mata sosok itu bersinar merah dalam gelap, dan langkahnya membuat tanah bergetar. Anton dan Bayu langsung mematikan senter mereka dan menahan napas. Tubuh mereka gemetar, dan rasa dingin yang aneh menyelimuti udara di sekitar mereka. Mereka tahu, malam ini mereka telah melangkah terlalu jauh ke dalam misteri yang seharusnya tidak mereka sentuh. Anton dan Bayu merasa ketakutan setelah mendengar cerita tersebut. Mereka mulai sadar bahwa ada sesuatu yang sangat kelam di balik kesuksesan Pak Nanang. Pada malam itu, mereka kembali mendatangi warung Pak Nanang untuk melihat lebih dekat lagi. Mereka bersembunyi di tempat yang lebih dekat dengan warung, berusaha agar Pak Nanang tidak melihat mereka. Ketika Pak Nanang kembali keluar dan mulai melakukan ritual, Anton dan Bayu melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Saat Pak Nanang menaburkan bunga-bunga itu, tanah di sekitarnya tiba-tiba bergoncang, dan sesosok bayangan hitam besar muncul dari bawah tanah. Bayangan itu berwujud seperti sosok raksasa yang berkilauan dengan mata merah menyala. Pak Nanang tampak berbicara dengan bayangan tersebut dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Tiba-tiba, bayangan itu mengarah ke warung bakso, dan Anton bisa melihat dengan jelas bahwa beberapa pembeli yang biasa datang ke warung itu, termasuk dirinya, terlihat semakin pucat dan kelelahan setelah makan bakso. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah dijadikan bagian dari ritual pesugihan yang sangat mengerikan ini. Rasa takut dan ngeri semakin menguasai hati Anton dan Bayu. Mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan menceritakan semuanya kepada warga desa. Meski begitu, mereka tahu bahwa selama warung bakso Pak Nanang masih berdiri, kekuatan gaib itu akan terus menghantui desa mereka. Warung bakso Pak Nanang tetap ada hingga kini, dan di setiap malam yang penuh misteri, bunga-bunga segar selalu disiram di depan toko. Tidak ada yang berani mendekat, dan orang-orang yang pernah mencicipi bakso tersebut merasa ada yang hilang dari diri mereka, seolah mereka telah terikat dengan suatu kekuatan yang gelap.